Berbohong. Rasa panik dan juga takut kini benar-benar mendominasi Luna. Apalagi ketika dia melihat wajah ayahnya yang sudah tampak marah. Tapi berbeda dengan Brans yang bahkan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Dia terlihat begitu santai, seolah tidak merasa bersalah dengan apapun yang terjadi. Luna berusaha memberikan isyarat agar pria itu pergi dari sana. Tapi dengan santainya, dia justru berdiri dengan tegak di depan ayah Luna. "Paman, pergilah dulu, aku akan ngurus ayahku," ucap Luna yang terdengar seperti berbisik. Dia melirik pria itu dan berharap Brans paham dengan maksud ucapannya. Tapi ternyata Brans bahkan bersikap seolah tidak peduli. Dia malah memandang Luna dengan enteng. "Tidak, kau tidak boleh pergi. Kalian harus menjelaskan ini pada saya," ucap ayah Luna yang melarang Brans untuk pergi. "Saya tidak akan pergi kemana-mana, Tuan. Tenanglah," balas Brans dengan santai. Sedangkan Luna rasanya sudah ingin pingsan sekarang. Karena dia yakin masalah yang timbul tidak akan semudah itu. Ayahnya merupakan seorang pria yang keras. Tidak mudah untuk membantah perintah apalagi kemarahannya. "Jelaskan pada ayah sekarang," ucap pria itu dengan tegas. Tampaknya kemarahan yang dia miliki memang tidak akan bisa ditawar. Luna menarik nafasnya dengan panjang. Dia menatap Brans yang terlihat tidak ada beban. Karena detik kemudian dia tidak akan tahu apa yang terjadi setelah ini. Dan berakhirlah mereka di sebuah kamar yang ternyata sudah terlebih dahulu dipesan oleh Brans. Tampaknya ucapan pria itu tadi memang tidak akan main-main. "Jadi, boleh jelaskan sekarang? Seharusnya kamu tahu ayah tidak akan memberikan penawaran, Luna," ucap pria itu yang tidak sekalipun mengalihkan pandangan dari Luna. Dia benar-benar merasa kecewa karena ternyata Luna membohonginya. Dia mengatakan jika bekerja pada Harris Group, ternyata yang dia dapati adalah hal seperti ini. Sungguh, rasa kecewa benar-benar tidak tertandingi dengan apapun. Rasanya dia ingin marah dan mengamuk, apalagi ketika melihat betapa santainya Brans. Dia bahkan tidak pernah melihat pria manapun bersikap santai ini ketika ketahuan nakal pada putri orang lain. Apa dia tidak merasa takut? Ayah, jangan salah paham dulu," ucap Luna. Dia berusaha membela diri dengan mengatakan berbagai alasan. "Aku dan Paman Brans tidak ada hubungan apa-apa. Kami hanya partner kerja. Dan tadi ada urusan kesini untuk mengatur pernikahan Tuan Saka." Dia berusaha memberikan semua alasan yang masuk akal. Sementara Brans hanya melirik gadis itu dari sofa seberang. Dia bahkan mengulum senyumnya secara diam-diam. "Jangan berbohong, Aluna," ucap Horkout dengan tegas sambil menatap tajam ke arah putrinya itu. "Tidak, ayah. Kalau ayah tidak percaya, tanya saja Paman Brans," tunjuknya ke arah pria itu yang masih saja terlihat santai. "Tadi aku keseleo, jadi dia menggendongku." Sejujurnya Brans sudah ingin tertawa. Apalagi saat melihat wajah panik Luna, ternyata gadis cerewet ini terlihat lucu ketika dalam kondisi tegang seperti ini. "Paman Brans, tolong jelaskan pada ayahku," ucap Luna menatap penuh harap pada pria itu. Namun tampaknya Luna menyadari arti dari sorot mata pria itu. Seolah mengatakan jawaban yang dia berikan membutuhkan sebuah bayaran. Tapi apapun itu akan dia turuti nanti. "Apa yang perlu saya jelaskan, Luna?" tanya Brans dengan enteng. Sementara Luna sudah was-was, takut jika Brans tidak mau bekerja sama dengannya. Karena ayahnya memiliki penyakit jantung kronis. Jika mendengar kabar buruk, dia yakin pasti ayahnya itu akan sekarat. Maka sekarang wajah pria itu sudah terlihat memerah dan tubuhnya sangat jelas bergetar. "Please," Brans melihat bibir Luna yang bergerak, mengumpamkan kata tolong itu tanpa ada suara yang terdengar. Bahkan kini dia sampai mengatupkan kedua tangannya di depan dada. "Tidak perlu bersandiwara, Luna. Ayah sudah tahu semuanya. Ternyata sikap kamu tidak kunjung berubah sejak dulu. Ayah!" Luna mulai panik ketika dia melihat ayahnya menyentuh dada dan nafasnya sudah tersenggal. Dia mendekati Horkout, bahkan kini Luna sudah hampir menangis. Ayah tenang dulu," ucapnya berusaha menenangkan Horkout. Dan Brans menyadari hal itu. Sekarang dia mengerti kenapa Luna bersikeras memberikan kebohongan, karena takut ayahnya tiba-tiba pingsan di sini. "Tenanglah Tuan, saya dan Luna tidak melakukan apa-apa," ucap pria itu dan seketika berusaha menenangkan suasana. "Ucapan Luna benar, kami kemari hanya untuk mengurus beberapa pekerjaan," ucap Brans dan menatap Horkout yang sudah mulai tenang. "Ayah dengarkan, kami tidak melakukan apa-apa," ucap Luna sambil mengusap lengan ayahnya yang sudah mulai tenang. "Apa kau berkata jujur?" tanya Horkout pada Brans sambil menatap pria itu. Dia mengangkat kepala dengan kaku tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Namun dia terus memperhatikan Luna karena dia bukan tipe pria yang suka berbohong. Namun kali ini Brans melakukannya. Tapi tenanglah, dia tentu akan menagih balasannya. Dia tidak akan memberikan kebohongan ini secara cuma-cuma. "Benar kan ayah? Jadi tenanglah, aku pasti baik-baik saja. Dan aku hanya bekerja sampai akhir bulan saja. Setelah itu aku akan menepati janjiku pada ayah," ucap Luna sambil menggenggam tangan ayahnya dengan erat. Entah, untuk kali ini Horkout seperti melihat sesuatu yang berbeda dari Luna. Dia sepertinya banyak berubah, karena terakhir kali
Saat Harcourt masuk rumah sakit karena ulah Luna sendiri, dia biasa-biasa saja. Tidak pernah panik dan selalu bersikap santai. Tapi kali ini, tampaknya ada banyak perubahan yang sudah terjadi. Dan seketika emosi Harcourt langsung mereda. Dia merasa bangga dengan Luna. Baiklah, ayah percaya, ucap pria itu dan kini sudah benar-benar tenang. Maafkan saya sudah berprasangka buruk pada Anda, sambung pria itu dan menatap ke arah Brans. Tidak masalah, ucap Brans dengan senyum tipis dan terkesan sinis. Ya, sangat identik dengan sikapnya yang sulit ditebak. Ya sudah, kalau begitu ayah pergi dulu. Tadi ada beberapa hal penting yang harus diselesaikan dengan manajemen hotel. Tuturnya yang sama sekali tidak ditanyakan oleh Luna dan Brans. Aku antar ayah pulang, ucap Luna. Dia melirik Brans yang kini sudah merubah air mukanya. Tidak perlu, Luna. Ada supir di bawah. Tidak apa ya, aku khawatir ayah akan kenapa-napa di jalan, ucap Luna yang masih bersikeras karena berniat menghindari Brans. Dia tahu pria itu tidak akan tinggal diam dengannya. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi nanti. Tidak, Luna, selesaikan urusanmu dan belajarlah bertanggung jawab pada pekerjaanmu. Dan pada akhirnya, Luna hanya bisa menarik nafas dengan panjang. Sangat jelas terlihat ekspresi wajahnya yang begitu muram. Ya sudah, ayah pergi dulu. Harcourt berdiri, lalu dia bersiap untuk pergi, disusul dengan Luna yang hendak menahannya. Tapi ayah... Namun ucapan itu terhenti ketika dia menyadari Brans mencekal pergelangan tangannya. Dia menoleh ke belakang dan mendapati tatapan wajah pria itu yang tanpa ekspresi dan menatapnya dengan datar, seolah menahan dia untuk tidak pergi dari sini. Karena sepertinya ada urusan mereka yang belum selesai. Hati-hati Tuan Harcourt, ucap Brans di ujung katanya, dan saat yang sama pria itu beri isyarat agar Luna diam. Baiklah, tampaknya dia memang tidak akan main-main lagi. Dia benar-benar menepati ucapannya tadi. Iya, terima kasih. Harcourt berjalan menuju pintu disusul oleh Brans dan Luna yang masih setia dia genggam tangannya. Tetap di sini Luna, atau saya akan bongkar kebohonganmu tadi, bisik pria itu tepat di samping telinga Luna, hingga membuat seluruh bulu romanya meremang. Luna menduk salivanya dengan susah payah. Di satu sisi, dia merasa lega karena ayah sangat mudah percaya dengan kebohongannya. Dan di sisi lain, dia benar-benar panik melihat wajah Brans. Klek, pintu tertutup rapat. Harcourt pergi meninggalkan mereka berdua, dan detik itu Luna menarik tangannya hingga terlepas dari cekalan Brans. Dia menatap pria itu dengan sengit. Paman benar-benar mesum, ucapnya dengan kesal lalu pergi menuju sofa. Namun sialnya Brans menarik lengannya hingga tubuh gadis itu terhuyuk ke hadapannya. Dia tersenyum sinis saat melihat wajah kesal Luna. Apalagi sih Paman? Brans mengerutkan keningnya. Dia menatap gadis itu dengan seksama, lalu mendorong tubuh Luna ke arah belakang hingga punggungnya bersandar tepat di permukaan tembok. Urusan kita belum selesai, Luna. Gadis itu berdecak kesal. Urusan apa lagi? Saya bukan tipe orang yang suka berbohong. Karena saya tadi sudah berbohong untuk membantu kamu. Jadi saya butuh imbalan. Mendengar ucapan itu, Luna tercengang keheranan. Dia menatap Brans yang kini tubuhnya menjulang tinggi di hadapannya. Apa dia sedang bercanda? Menagih imbalan padanya. Benar-benar sinting. Maka dia belum mendapatkan upah. Bagaimana bisa dikatakan beri bayaran? Nanti saja kalau upahku sudah ada, ucap gadis itu dengan asal-asalan. Bukan itu, Luna. Luna mendongak ke atas menatap wajah pria itu yang kini memandangnya, dan detik itu dia menyadari hal yang berbeda. Saya butuh kamu di atas kasur. Paman, ucapan Luna langsung terpotong karena Brans menyembal mulutnya menggunakan bibir. Kali ini dia yakin tidak akan bisa ditunda lagi. Brans melumat habis bibir Luna. Dia meraih tengguk gadis itu dan mendorong kepalanya agar ciuman mereka semakin dalam. Luna berusaha memberontak, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Pria itu benar-benar seorang kisir yang handal. Tampaknya dia sudah sering melakukannya. Hingga tiba-tiba Brans menyudahi pergulatan bibir mereka, lalu menatap wajah Luna yang jauh lebih merah dari biasanya. Dia tersenyum sinis lalu mengusap bibir Luna yang basah dan merah akibat ulahnya. Saya butuh yang lebih jauh, Luna, ucapnya dengan suara serak, dan detik kemudian Luna merasakan tubuhnya melayang ke atas. Brans langsung menjatuhkan tubuh gadis itu ke atas kasur lalu segera menindihnya. Kau sudah pernah melakukan ini kan? Tanya Brans yang langsung menarik kaki Luna agar sedikit terbuka. Mendengar pertanyaan itu, Luna mendadak gugup. Dia tidak tahu harus melakukan apa. Dan sialnya, Brans memahami hal itu lalu tersenyum setan. Tidak mungkin kau tidak pernah melakukannya kan? Dengan risih, seketika bola mata Luna membelalak. Dia benar-benar terkejut mendengar ucapan Brans. Dia berusaha untuk melepaskan diri, namun pria itu justru semakin mendidih tubuhnya. Paman tahu dari mana? Apa yang tidak aku ketahui tentangmu, Luna? Tanya pria itu. Paman, ini bayaranku karena sudah membantumu, ucap pria itu dengan ekspresi yang terlihat sangat nakal. Brans benar-benar pintar memanfaatkan keadaan. Pelajaran.
Tubuh ramping gadis itu bergetar. Nafasnya mulai terdengar berat, sementara Brans masih menikmati euforia pelepasannya. Dia mengeluarkan seluruh cairannya di dalam Luna tanpa tersisa. Dan detik kemudian tubuh atletis pria itu berguling ke samping. Gumam yang terdengar begitu jelas di telinga Luna. Kedua tubuh mereka yang masih polos terbaring di atas kasur. Brans memejamkan matanya sementara Luna sudah mulai gusar. "Kenapa paman mengeluarkannya di dalam?" tanya Luna yang sudah tampak kesal. "Lawan kata keluar itu ya di dalam, Aluna," ucapnya tanpa merasa bersalah. Luna berteriak kesal. Dia berbalik dan membelakangi Brans. Dia harus memikirkan jalan keluar untuk kemungkinan terburuk kali ini. Riz juga melakukan hal yang sama kan? Dari mana paman tahu tentang Riz? Aluna berusaha bangkit. Dia memungut pakaian yang tercecer, sementara kaosnya masih menempel di tubuh. Heran saja, dari mana Brans mengetahui masa lalunya. "Riz itu keponakan saya." Seketika Luna terpaku. Bola matanya membelalak dan dia berbalik lalu melihat wajah Brans yang kini tersenyum sinis. Sial, dia benar-benar merasa sial sekarang. Dia bercinta dengan paman mantan kekasihnya. Pantas. Mendengar ucapan itu, Brans membuka kelopak matanya. Dia menatap Luna yang kini masih membelakangi dia. "Maksudmu, sama-sama brengsek?" ucap Luna dengan sarkas, lalu beranjak menuju kamar mandi. "Hei," Brans tidak terima. "Paman pikir aku dengan sukarela memberikannya untuk si brengsek Riz?" "No," ucap gadis itu dan melangkahkan kaki menuju kamar mandi. "Dia menjebakku dan akhirnya aku menjadi senakal sekarang." Luna berbalik. Setelah berada di depan pintu kamar mandi, "Kalian sama-sama brengsek, penjahat kelamin," umpatnya dengan kesal lalu menutup pintu. "Aluna," panggil Brans. "Kau yang mancingku, bocah," ucapnya. Namun tidak ada respon dari Luna. Entahlah, Aluna hanya merasa kecewa. Dia tidak menyangka jika dunia sesempit ini. Jika Brans sudah tahu Luna adalah mantan kasih keponakannya, kenapa masih melakukan itu? Aluna tidak ingin berhubungan dengan si brengsek itu lagi. Namun dia dipertemukan dengan pamannya yang sama-sama brengsek. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.